Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Ahmad, NPM 2003-021-027 dari kelas B, Prodi S1 Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Memang apa sih perbedaannya? Perbedaan yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar. Prinsip pertama menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip yang kedua yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas, artinya uang dipandang sebagai bunga yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi, dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Prinsip yang ketiga yaitu menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan pihak bank. Namun, bank syariah menolak sistem bunga tersebut untuk menumbuhkan uang nasabahnya. Bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang selanjutnya ada tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya. Sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai sistem operasional. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang selanjutnya adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya karena menganggap bunga sebagai bagian dari riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau misbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai pengolahan dana. Perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah yang selanjutnya dapat dilihat dari proses pengolahan dananya. Bank konvensional dapat melakukan pengolahan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang atau usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai hubungan nasabah dan bank. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah selanjutnya yaitu pada hubungan antara bank dan pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama penjual pembeli, kemitraan, sewa menyewa, dan sewa penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istithna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dan murabahah maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan, sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Perbedaan yang selanjutnya adalah pengawasan kegiatan. Baik bank konvensional ataupun bank syariah, pengawasan kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Namun pihak pengawasnya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Nasional. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan formal. Ditinjau dari kesepakatan formal, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah. Juga dalam melaksanakan perjanjiannya, terdapat
rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan bisa berjalan dengan sah. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai denda. Dalam bank konvensional terdapat denda yang harus dibayarkan nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunganya juga bisa meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah tidak ada aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama, meskipun beberapa bank syariah juga menetapkan denda pada kasus tertentu. Uang denda tersebut akan dianggarkan sebagai dana sosial. Dan perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai keuntungan. Pada bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah, sementara pada bank syariah keuntungan diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Dan perbedaan yang terakhir adalah mengenai bunga. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang terakhir ada sistem bunganya. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank ini. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar atau keuntungan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbal bagi hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk pada bank syariah. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena ada unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dan dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah, perorangan, dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Produk yang selanjutnya yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah produk simpanan tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank. Produk selanjutnya yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syarat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan ke dalam margin. Dan produk yang terakhir yaitu giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional dan produk-produknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.